Pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini berbagai sentimen sudah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dari internasional hingga domestik yang dirangkum dalam Sentiment of the Day berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan besaran tarif impor untuk barang dari Indonesia sebesar 19% lebih rendah dari sebelumnya yang dipatok 32%. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% merupakan bagian dari kesepakatan dagang di mana Amerika tidak akan membayar tarif apapun. Sebelumnya, Trump terlebih dahulu mengumumkan telah tercapai kesepakatan tarif impor resiprokal dengan Presiden RI Prabowo Subianto tanpa menyebutkan detailnya. Seperti diketahui, Trump sebelumnya tetap mengenakan kebijakan tarif impor resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025. Tingkat inflasi secara tahunan Amerika Serikat kembali naik untuk bulan kedua berturut-turut mencapai 2,7% di Juni 2025. Ini menjadi level tertinggi sejak Februari dan naik dari 2,4% di bulan sebelumnya, tetapi masih sesuai dengan perkiraan pasar. Kenaikan harga paling besar terjadi pada makanan sebesar 3% dari sebelumnya di 2,9%. Secara bulanan, indeks harga konsumen naik 0,3% di Juni, menjadi kenaikan bulanan terbesar dalam 5 bulan terakhir. Sementara inflasi inti yang tidak memasukkan harga energi dan pangan naik tipis jadi 2,9% secara tahunan. Sementara itu, bursa Wall Street mayoritas melemah di Selasa waktu Amerika seiring kekhawatiran atas inflasi di Amerika. Dow Jones melemah 0,98% dan ditutup di 44.023,29. Indeks S&P 500 turun 0,40% dan berakhir di 6.243,76, melandai dari rekor tertinggi yang sempat dicapai di awal sesi. Sementara Nasdaq masih naik 0,18% dan ditutup di rekor tertinggi baru di 20.677,80, ditopang kenaikan 4% saham Nvidia. Dari dalam negeri, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkyu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,7% di kuartal 2 2025 merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global. Namun dengan adanya insentif yang digelontorkan, Kemenkyu berharap bisa mendorong ekonomi tumbuh mendekati level 5%. Selain itu, konsumsi pemerintah setidaknya tidak lebih rendah juga diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas berbagai sentimen yang tadi sudah disampaikan terkait dengan kondisi global kemudian domestik, kita akan langsung saja berbincang melalui line Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System. Ya, halo Pak Hari, apa kabar? Ya, baik-baik Pak. Terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu informasi dari domestik maupun global nampaknya mendominasi dan mempengaruhi terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan. Review terlebih dahulu terkait dengan pergerakan IHSG nyaris tadi menyentuh 7.200. Anda melihat apakah sentimen lebih didorong karena faktor domestik atau global? Mengingat kita ada kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, kemudian Amerika Serikat juga sudah menyepakati sekitar 19% tarif resiprokal untuk Indonesia, begitu Pak Hari. Saya melihat 19% ini sebenarnya not so bad gitu ya. Jadi jauh lebih baik dari sebelumnya kan 32 itu. Yes. Nah, kalau 19 berarti kan sudah jauh lebih baik. Dan dengan demikian berarti sebenarnya ini positif sentimennya. Tapi yang paling positif itu adalah keputusan BI untuk memangkas suku bunga 25 basis point. Yeah. Nah, itu yang top banget. Jadi kalau kita lihat pas tuh begitu keputusan itu diumumkan, banyak saham yang langsung gerak positif. Jadi hari ini gitu ya. Jadi 7.200 ini itu adalah akibat sentimen positif memang dari keduanya gitu ya. Dari global tarif itu jadi lebih baik. Tapi kalau dilihat bobotnya itu jauh lebih besar adalah keputusan BI untuk memangkas suku bunga 25 basis point ini sangat positif. Oke. Pak Prasetyo. Baik, lantas sektor apa yang akan terimbas positif dengan diturunkannya suku bunga acuan BI rate oleh Bank Sentral hari ini begitu, sekitar 25 basis point tadi Pak Hari? Yang pertama adalah pastinya itu semua sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Oke. Contohnya nomor 1 itu adalah properti. Yang kedua adalah otomotif. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat keduanya ini beberapa emiten di sektor itu sudah
mengalami penguatan. Contohnya adalah Astra gitu ya. Hari ini juga naik cukup signifikan tuh Astra. Oke. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan daya beli masyarakat sendiri saat ini, apakah ini akhirnya menjadi tahanan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian emiten-emiten yang kaitannya juga misalnya dengan penurunan suku bunga acuan tadi, Pak? Ya, betul. Memang sih dari sisi lawannya gitu ya, itu adalah dari segi daya beli konsumen, betul itu. Nah, akan tetapi kan sekarang sudah direspon nih sama BI bahwa suku bunga dipangkas 25 basis point. Dan jika situasinya atau kondisinya kondusif, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan dilakukan lagi. Jangan lupa bahwa ini bukan pemangkasan suku bunga pertama loh. Ini adalah pemangkasan suku bunga yang kedua. Betul. Jadi dengan demikian berarti nampaknya ini adalah indikasi bahwa BI akan mulai ke era fase penurunan suku bunga. Cuman kan selalu suku bunga tidak bisa nurunnya itu langsung vertikal gitu banyak gitu kan, nggak bisa, mesti secara bertahap. Ya, pelan-pelan gitu. Baik, tadi Anda menyebutkan terkait dengan sektor properti, kemudian ada juga otomotif. Nah, lantas apa yang bisa kita cermati, strategi investasi seperti apa yang perlu kita siapkan begitu tentunya bagi para investor maupun trader dalam menyikapi momentum positif ini begitu Pak Hari? Ya, jadi di saham pilihan saya sampaikan tadi itu ada 4 saham pilihan yang saya berikan. Salah satunya itu adalah Astra. Dan tadi udah saya jelasin Astra. Astra ini mengalami periode yang bearish cukup lama sebenarnya. Nah, akhir-akhir ini dia mulai rebound. Dan kalau kita lihat maka memang hari ini itu mengalami penguatan yang lumayan gitu ya. Jadi sempat rebound di 4750. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai, nampaknya dia sudah mulai keluar dari era dari fase koreksinya yang sangat panjang ini yang kita mulai dari Oktober 2024 ya, dan ini udah konsolidasi dan nampaknya itu sudah nggak bisa turun lagi di bawah 4.400-an. Ini sekarang dia mulai rebound. Pola V-shape yang terbentuk dari pergerakan Astra Internasional ini menjadi momen ataupun paling tidak sinyal kuat tidak sih untuk pergerakan Astra Internasional akan terus melaju di zona hijaunya begitu Pak? Betul, ini adalah paling tidak itu adalah indikasi awal bahwa berarti downtrendnya udah nggak lanjut lagi gitu. Nah, konfirmasi bahwa ini akan balik jadi bull atau bullish trend itu adalah apabila nanti dia sudah berhasil menembus area resisten di kisaran 4.900-an ini. Nah, kalau dia berhasil melampaui 4.900-an ini, maka ya itu adalah konfirmasi bahwa udah nggak bearish lagi, berarti dia sudah mulai bullish. Baik, lantas bagaimana dengan entry level yang Anda rekomendasikan, kemudian seberapa besar cuan yang bisa diraih begitulah Pak Hari? Nah, secara short term trading ini adalah 4750 sampai 4800 ini adalah area short term trading yang masih bisa ya kita ambil. Dan target paling pendek itu saat ini adalah 4940. Di 4940 itu ada di kisaran ini ya. Nah, ini ada 4940 ya. Nah, itu dekat-dekat area 5000 ini. Nah, itu adalah target pertama yang kita bisa ambil gitu. Kalau misalnya ini masih ditembus lagi ya berarti bisa lanjut lagi bahkan gitu. Hajar kanan berarti masih boleh dong Pak Hari? Di penutupan ini saya sempat beli sih. Gitu. Baik Pak Hari. Ini menarik ya. Ada beberapa saham yang juga Anda rekomendasikan menyikapi dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih berada di zona positif. Selain ada Astra, kemudian beberapa diantaranya Java, kemudian SMRA dan juga BRMS. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Hari. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.